prinsip kerja mesin dua tak itu kayak gimana sih? Apa bedanya dari mesin 4 tak? Nah, tenang aja, kayak video tech talk kita yang lainnya, saya bakal bahas ini pakai bahasa yang sesimpel mungkin. Pokoknya nggak pakai bahasa profesor deh. Siapin cemilan sama kopi atau teh ya. And here we go. Oke, prinsip kerja mesin dua tak ini sebenarnya simpel banget. Simak baik-baik video ini ya. Bisa dilihat sewaktu piston bergerak ke atas melakukan proses pembakaran. Di waktu yang sama juga, mesin dua tak itu melakukan proses intake. Uniknya, proses intake di mesin dua tak itu gak langsung ke blok silinder kayak mesin 4 tak, tapi ke crankcase. I know, yang belum paham soal mesin dua tak pasti bakal ada pertanyaan soal itu olinya dikemanain, terus ngelumasin kruk as sama silindernya gimana. Soalnya buat para fans mesin 4 tak, pasti ngertinya crankcase ini diisi oli untuk melumasi silinder, kemudian juga mendinginkan piston. Ya enggak? Tenang, nanti saya jelaskan. Sementara kita anggap aja di kerukas itu nggak ada olinya sama sekali. Oke, lanjut. Gerakan piston ke atas tadi menutup transfer port, sehingga terciptalah kevakuman di area crankcase. Efeknya, campuran udara dan bahan bakar yang dimix karburator tersedot ke bagian crankcase. You know lah, kayak kalian nyoba nutup karburator pakai telapak tangan sambil engkol kickstarter. Pasti ada rasa kayak disedot gitu kan. Nah, itu yang terjadi di crankcase mesin 2 tak. Nah, di waktu yang bersamaan, karena piston bergerak ke atas, kemudian menutup transfer port, ini bikin campuran udara dan bahan bakar dipadatkan volumenya. Kemudian dipantik busi dan boom, pembakaran pun terjadi. Kita namakan ini proses power. Soalnya, setelah melakukan proses pembakaran, piston bakal terdorong ke bawah oleh energi hasil ledakan, kemudian muter kruk asde. Nah, dari sini nih asal mula power yang kalian rasakan di motor 2 tak, makanya namanya proses power. Terus itu udara sama bensin yang dicampur tadi, gimana Kang cara ngalirinnya ke ruang bakar? Nah, makanya tadi saya sempat sebut nama transfer port. Soalnya, mesin 2 tak itu punya jalur khusus untuk mentransfer campuran bensin dan udara tadi ke chamber ruang bakar. Namanya adalah transfer port, atau boost port, atau fresh char port, atau apalah itu namanya, tergantung tim marketing pabrikan masing-masing. Makanya kalau kalian bandingkan blok silinder 4 tak sama 2 tak, itu jauh banget bedanya. Blok 4 tak itu polosan banget, sementara di 2 tak banyak banget lubang-lubang yang aneh. Ini yang dinamakan transfer port, tempat buat menyuplai campuran bahan bakar ke ruang pembakaran. Dan masing-masing tipe motor beda bentuk dan posisi transfer portnya. Soalnya kalau di mesin 4 tak itu kita bisa ngakalin cam timing buat bukaan klep. Nah kalau di mesin 2 tak, ini nih bagian yang jadi penentu timingnya. Terus cara ngalirin ke ruang bakarnya Kang? Oke, masih ingat campuran udara sama bahan bakar yang tersedot ke crankcase tadi? Nah, campuran ini bakal didorong sewaktu piston bergerak turun ke bawah akibat proses pembakaran yang saya jelasin sebelumnya. Didorong kemana? Ya ke jalur transfer port lah. Karena jalur transfer port ini juga terhubung ke area crankcase. Sampai akhirnya campuran udara dan bahan bakar nyampe di ruang bakar. Nah, persis sebelum transfer port ini terbuka, exhaust port biasanya terbuka duluan, sehingga gas buang langsung keluar ke knalpot. Meskipun yang ini tergantung dari desain porting timing pabrikan ya. Nah, yang ini namanya proses exhaust. Tapi karena masih ada gas buang yang sisa, khususnya di area atas chamber pembakaran, di waktu yang bersamaan, aliran udara dan bensin dari transfer port tadi juga mendorong sisa hasil pembakaran yang masih ada di chamber ruang bakar. Biasanya arah portingan transfer portnya itu diarahin ke ruang atas pembakaran supaya sisa pembakaran yang mengendap di sana bisa terbuang ke port exhaust. Kalau kalian pernah dengar istilah scavenging, nah yang kita bahas ini adalah proses scavenging. Gas buang sisa pembakaran ini terdorong ke area port exhaust yang nantinya menuju ke knalpot. Jadi deh kita selesai bahas gimana cara mesin 2 tak mengubah campuran udara dan bensin menjadi power. Kemudian sisa gas buangnya dibuang lewat knalpot. Ya, proses dari intake sampai ke exhaust. Dan setelah itu ya siklusnya ulang lagi dari awal. Piston naik, transfer port menutup, campuran udara dan bahan bakar tersedot kruk as, mix udara dan bensin dimampatkan volumenya, kemudian dipantik bahan bakar, boom. Terjadi proses pembakaran yang membuat piston terdorong ke bawah, kemudian gas buang keluar lewat exhaust, campuran udara terdorong ke transfer port sekaligus mendorong sisa pembakaran keluar, kemudian sampai di knalpot.
Atau kalau kita pakai bahasa ilmiahnya, prosesnya itu jadi kayak gini. Intake dan compression, kemudian power dan exhaust barengan scavenging. Ingat, intake dan compression, kemudian power dan exhaust scavenging. Sekali lagi, intake dan compression, kemudian power dan exhaust scavenging. Nah, coba kalian lihat dengan teliti deh. Itu mesinnya cuma butuh satu putaran crankshaft loh, alias 360 derajat doang buat menghasilkan power. Atau bahasa simpelnya, ini cuma butuh satu kali gerakan naik turun piston, itu udah langsung jadi tenaga. Beda dari mesin patak yang butuh 2 kali putaran crankshaft atau 720 derajat atau 2 kali gerakan piston naik turun untuk menghasilkan power. Jadi, kalau ada yang bilang mesin 2 tak punya power yang jauh lebih gede dibanding patak, nah ini dia penjelasan dasarnya. Ya gimana nggak lebih gede? Lawang mesin 2 tak sekali muter crankshaft udah jadi tenaga. Sementara patak itu harus 2 kali putaran kerukas dulu. Sampai sini ngerti kan? Kalau masih bingung, boleh diulang lagi dari awal. Gratis kok. Dan kalau udah paham, kita lanjut bahas dasar konstruksi mesin 2 tak ini.